warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan ASM Channel, meretas jalan menebar virus kebaikan. Teman-teman, para pendidik semuanya, bahagia sekali saat ini saya bisa menjumpai Anda kembali untuk berbagi sedikit informasi mengenai berbagai hal di seputar AKM. Kalau pada episode sebelumnya Anda sudah mendapatkan banyak pemahaman tentang asesmen nasional, maka kali ini teman-teman akan saya ajak untuk sedikit memahami mengenai AKM dan pelaksanaannya. Informasi ini saya ambil dari berbagai sumber yang semuanya dari Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2020. Asesmen nasional tahun 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Itu sudah kita pahami sebelumnya. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian bagian yang kedua adalah survei karakter, dan bagian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Untuk AKM ini merupakan instrumen asesmen nasional untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Sedangkan survei karakter ini mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif. Adapun survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, lalu siapa saja sasaran dari asesmen nasional? Tentunya seperti yang sudah kita pahami sebelumnya bahwa sasaran asesmen nasional adalah siswa, guru, dan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Siswa yang menjadi sasaran asesmen nasional adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Siswa di dalam kegiatan asesmen nasional nantinya dia harus mengerjakan tiga instrumen, yaitu AKM literasi numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan. Jadi nanti siswa akan mengerjakan ketiga-tiganya, mengerjakan AKM, melaksanakan survei karakter, dan juga melaksanakan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru itu hanya melaksanakan survei lingkungan belajar. Begitupun dengan kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan, dia juga hanya melaksanakan survei kegiatan dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM yang meliputi literasi dan numerasi serta survei karakter ini, AKM literasi dan numerasi ini merupakan hasil belajar kognitif. Sedangkan survei karakter tadi juga sudah saya jelaskan, ini akan menghasilkan hasil belajar sosial emosional. Sedangkan survei lingkungan belajar ini akan menghasilkan karakteristik input dan proses pembelajaran. Teman-teman, berikutnya akan kita pahami apa yang diukur asesmen kompetensi minimum. Yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum adalah yang pertama literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Itu untuk literasi membaca. Sedangkan untuk aspek numerasi yang diukur adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Itu yang diukur oleh asesmen kompetensi minimum. Berikutnya komponen AKM. Komponen AKM sudah saya jelaskan tadi, ini hanya kita buat ringkasannya, yaitu meliputi literasi membaca dan numerasi. Adapun aspek-aspek atau unsur-unsur dari literasi membaca adalah meliputi konten stack, proses kognitif, dan
konteks teks. Konten teks meliputi teks informasi, teks sastra. Proses kognitif meliputi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk konteks, ini materinya adalah meliputi personal, konteks sosial budaya, dan konteks saintifik. Itu untuk materi-materi dari literasi membaca. Sedangkan untuk numerasi, ini berisi untuk aspek konten yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, dan aljabar. Sedangkan untuk aspek proses kognitif, meliputi pemahaman, aplikasi, dan penularan. Sedangkan untuk konteks, ini meliputi konteks personal, konteks sosial budaya, sosial kultural atau sosial budaya, dan konteks saintifik. Adapun bentuk soal yang akan dikembangkan di dalam asesmen kompetensi minimum, yaitu meliputi bentuk soal objektif. Bentuk soal objektif ini ada pilihan ganda, yaitu hanya satu jawaban benar. Kemudian juga ada pilihan ganda kompleks, jawaban yang benar itu lebih dari satu. Kemudian menjodohkan, kemudian isian singkat, yaitu angka, nama, atau benda yang sudah fix. Kemudian juga ada bentuk soal non-objektif atau ISE atau urean. Kemudian mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter? Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai atau values, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Jadi karakter yang ingin dituju oleh asesmen nasional ini adalah agar bisa terbentuk perilaku pelajar ya, atau profil pelajar yang mencirikan pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Jadi profil pelajar Pancasila itu mencakup 6 aspek. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian aspek yang kedua adalah mandiri. Aspek yang ketiga bernalar kritis. Aspek yang keempat kreatif. Aspek yang kelima gotong royong. Dan aspek yang keenam adalah berkebinekaan global. Itulah profil pelajar Pancasila apabila Pancasila itu telah mampu menunjukkan dalam dirinya sebagai pribadi yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Lalu apa yang diukur dalam survei lingkungan belajar? Yang diukur dalam survei lingkungan belajar adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Iklim belajar dan iklim satuan pendidikan ini antara lain meliputi iklim keamanan sekolah, yaitu ada keamanan dan well-being siswa, dan sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Sedangkan iklim kebinekaan sekolah ini antara lain meliputi praktik multikultural di kelas, kemudian sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, kemudian kebijakan dan program sekolah. Kemudian indeks sosial ekonomi. Ini meliputi pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Sedangkan kualitas pembelajaran ini meliputi manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Sedangkan pengembangan guru meliputi refleksi dan perbaikan pembelajaran dan dukungan untuk refleksi guru. Berikutnya, pelaksanaan asesmen nasional. Pesertanya adalah untuk jenjang SD atau MI maksimal 30 per sekolah. Kelas yang diambil adalah kelas 5, materi sampai kelas 4. Sedangkan untuk jenjang SMP MTS maksimal 45 per sekolah, yang diambil kelas 8, materi sampai kelas 8. Sedangkan untuk jenjang SMA, SMK, MA maksimal peserta 45 per sekolah, kelas yang diambil adalah kelas 11, sedangkan materi sampai kelas 10. Pelaksanaan asesmen nasional ini berbasis komputer dan adaptif.
Berbasis komputer artinya jelas menggunakan komputer secara daring, sedangkan adaptif maksudnya adalah bahwa soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada awal soal. Bahwa soal-soal di dalam AKM ini semuanya adalah ada performa di awal soal, dan itu soal-soal berikut itu akan disesuaikan dengan performa yang ada. Setiap peserta mengerjakan 4 hal, yaitu tes literasi membaca, kemudian tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengenai pelaporan dari hasil asesmen nasional ini tidak untuk individu siswa. Laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan pemerintah daerah. Jadi laporan tidak untuk meranking sekolah. Berikutnya, alokasi waktu. Untuk jenjang SD, hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Sedangkan hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, hari pertama tes literasi selama 90 menit dan survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Maaf, itu sudah salah tulis. Berikutnya teman-teman, rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional ya. Namanya juga rancangan, mungkin saja suatu ketika bisa berubah. Untuk kelas 11 SMA atau MA ini akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2021. Kelas 11 SMK minggu kedua bulan Maret 2021. Kelas 8 SMP MTS akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret tahun 2021. Kejar paket C dilaksanakan pada minggu keempat bulan Maret tahun 2021. Paket A dan paket B akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan April 2021. Kemudian setelah itu kita ada jeda, yaitu tanggal 14 April sampai 13 Mei, kira-kira begitu, akan berlangsung masa puasa ya, bulan Ramadan. Maka untuk kelas 5 SD atau MI, pelaksanaan asesmen nasional akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021. Berikutnya teman-teman, untuk rancangan jadwal, lagi-lagi ini rancangan, mungkin saja bisa berubah. Untuk jenjang SD sederajat, hari pertama ya, sesi 1 jam 7 sampai jam 7.30 persiapan tes, 7.30 sampai 8.45 literasi, 8.45 sampai 9 penjelasan survei, jam 9 sampai jam 9.20 pelaksanaan survei. Kemudian sesi kedua jam 10 sampai 10.30 persiapan tes, 10.30 sampai 11.45 literasi, 11.45 sampai 12 penjelasan survei, 12 sampai 12.20 survei. Sesi ketiga 13 sampai 13.30 persiapan tes, 13.30 sampai 14.45 literasi, 14.45 sampai 15 penjelasan survei, 15 sampai 15.20 pelaksanaan survei. Hari kedua, sesi pertama 7 sampai 7.30 persiapan tes, 7.30 sampai 8.45 numerasi, 8.45 sampai 9 penjelasan survei, 9 sampai 9.20 pelaksanaan survei. Sesi kedua, jam 10 sampai 10.30 persiapan tes, 10.30 sampai 11.45 tes numerasi, 11.45 sampai 12 penjelasan survei, dan 12 sampai 12.20 pelaksanaan survei. Sedangkan sesi ketiga jam 13 sampai 13.30 persiapan tes, 13.30 sampai 14.45 tes numerasi, 14.45 sampai 15 penjelasan survei, 15 sampai 15.20 pelaksanaan survei. Sedangkan untuk jenjang SMP, SMA, SMK sederajat ini juga hampir sama ya. Bisa dilihat sendiri nih teman-teman ya. Sesi 1 hari pertama ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3 silahkan dicermati sendiri. Kemudian sesi hari kedua, sesi 1, sesi 2, sesi 3 juga sudah ada rancangan jadwalnya. Silakan teman-teman bisa mencermati sendiri. Ya, kira-kira itu teman-teman sekilas informasi terkait dengan pelaksanaan AKM. Mudah-mudahan bisa menambah informasi buat teman-teman, dan bagi yang merasa bermanfaat silakan untuk subscribe ya,
like dan juga komen kalau berkenan. Demikian untuk informasi kali ini, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.